Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Tadi ada sedikit gangguan karena tamu itu ada raja, harus kita jadi sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tamu diutamakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita untuk masuk ke dalam dimensi dalam kurung dalam alam kekosongan supaya kita akan mengerti. Nah, di sini ditekankan bahwa pemaknaan mengesahkan diri sesuai dengan hakiki tauhid tidak sama dengan prinsip keesaan dengan paham wadahu wujud atau yang dikatakan seperti bahasa apateis atau anti Tuhan, maupun dalam artian manunggaling wala gusti. Ketiga, aliran ini adalah aliran kebatinan seperti kewajiban atau orang-orang bilang maraga sukma. Wadahul wujud itu sama dengan dualisme keesaan. Ada sebagian golongan Islam yang menganut wadahul wujud itu, memandang bahwa dalam prinsip keesaan Tuhan, hamba itu ada dalam ibadah harus bersama-sama memunculkan Tuhan yang ada dalam dirinya. Puncak peribadatan adalah ketika mampu bersatu atau menyatu atau melebur kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti melebur kepada Allah Subhanahu wa taala itu hilang dalam dalam amaliyah, bukan cuma dalam dalam wujud, bukan ya. Saya paham ya. Saya bilang beginilah paham wadahul wujud itu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara yang menganut paham itu. Ditegaskan bahwa bukan begitu. Seperti macam bertauhid. Surigam. Ya, ada tebak pegang. Jauh bersatu menyatu melebur itu bersatu melebur itu pasti mengaku ada pada dualisme. Ya. Pakai dualisme. Ya. Dualisme. Ya. Di rumah muridnya menjadi satu. Ya. Menjadi satu. Kalau begitu berarti sejak awal Tuhan dan hamba itu tidak akan terpisah. Ini pengertian tentang bersatunya Allah dan hamba. Dan hamba itu tidak esa dan tidak akan menempatkan sesuatu. Jelas ini bertentangan dengan sesuatunya. Tuhan itu yang mukhalafatahu ala awalis. Artinya saya bilang awalis. Artinya saya bilang tidak sama dengan makhluk atau tidak menyerupai sesuatu apapun. Nah, harus dipahami saat ini kita tentang ini. Paham inilah yang dianut kebatinan. Ya. Paham ini dianut dengan prinsip-prinsip manunggaling kuala Gusti, atau dengan kata lain kaum parosma. Artinya dengan menduakan. Nah, supaya kita jangan sampai begitu, Bapak-bapak. Nah, pada tauhid tidak mengandung dualisme. Ingat, saya bilang lagi, pada tauhid tidak mengandung dualisme. Ya? Sebab sejak masa azali Tuhan itu sendirian. Ya, Tuhan sendirian. Hanya ada Dia dan tidak ada sesuatu bersamanya. Nah, dan ketika menjadikan makhluk, keberadaan makhluk itu berada dalam liputiannya keberadaan Allah, makhluk tidak terpisah dari Tuhannya.
ya, dari Tuhannya saya bilang. Ya. Tetapi juga bukan berarti makhluk itu bagian daripada Tuhan, ya, sebab yang namanya Tuhan itu tidak tersusun atau bagian-bagian, ya, dan dia benar-benar tidak ada sesuatu seumpama, ya. Maka pandang dalam tauhid itu Tuhan dan hamba esa tunggal pada sejak makhluk itu diciptakan. Nah, bukan menyatu, bukan bersatu, dan bukan melebur. Ini diambil dengan hati-hati, wajib dengan paham manusia itu. Mustahil bisa menjadi Tuhan atau menyerupai Tuhan. Jangan sampai ya, jangan sampai kita memahami Tuhan puncak tauhid atau marifat itu agar manusia benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan saja yang ada. La ilaha illallah. Pengertinya Tuhan hanya saya. Mungkin Pak Nadik dengarkah? Ya. Perbedaan wahdahul wujud yang berpaham manunggawali kawalagus itu jauh berbeda dengan tauhid hakiki. Tadi wahdahul wujud itu berpaham memunculkan Tuhan sebagian tauhid hakiki, hanya Tuhan yang ada. Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Ini harus kita pahami supaya tidak salah pengertian. Saya bilang, kalau sudah berada dalam Maha Suci, buat apa masuk ke alam dimensi? Nah ini, mohon maaf kalau orang sering hayal cerita cerita alam-alam kegaiban, berarti dia masuk ke alam dimensi. Nah, alam gaib yang penuh tipu daya iblis, setan, dan jin, ya, yang dikatakan di bahasa Arabnya, bahasa Indonesia diadakan atau bid'ah atau bi'abdihi, itu artinya unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu zat dan ruh. Nah, ingin tahu dan masuk ke dalam itu, banyak orang Islam tertipu dengan keindahan, kehebatan praktik seperti Maraga Sukma, atau masuk ke dalam alam angan-angan dirinya sendiri. Begitu caranya marifat. Nauzubillah min zalik. Nah, orang marifat tidak begitu. Orang marifat itu tetap dia mengesahkan tentang Tuhan pada dirinya. Tapi mengesahkan Tuhan pada dirinya bukan menjadi Tuhan, arti sifatnya Tuhan, kuasanya Tuhan ada pada manusia. Itu yang diesahkan sama orang bermarifat, bukan menjadikan Tuhan. Kalau menjadi Tuhan, Firaun baru muncul. Kan itu. Kita wajib mengesahkan hidupnya Tuhan atau sifatnya Tuhan ada pada manusia. Karena sesuai dengan ayat lillahi ta'ala. Karena Allah. Andai kan kalau Allah, karena tidak bisa ngomong. Ya. Kalau bukan karena tidak ada alam semesta bisa bergerak. Nah, ini harus dipahami. Nah, seperti tadi, tauhid itu mendorong agar kita mengenal Allah sejak masih hidup, ya, bukan setelah mati. Masih hidup bukan setelah mati. Jasad ini Allah kehendaki sebagai baju pembungkus roh, bukan lepaskan. Nah, ini sunallah, atau itu dengan nafsu bujuk rayu iblis atau setan. Nah, orang yang menjalani amalia seperti di atas, yang seperti tadi, masuk ke dalam sebelah atau alam kegaiban. Yang ini orang kita tidak mau sampai situ. Kalau mati, raiblah mereka berada di luar tubuhnya. Nah, jadilah hantu-hantu penasaran. Nah, makanya banyak pohon angker, keramat, goa, pertapaan, dan rumah pohon angker, tempat semedinya orang-orang dahulu. Ini artinya saya tidak menyinggung siapa-siapa, memang harus kita uraikan supaya orang paham bahwa kita kalau sudah
belajar tauhid itu atau marifat, jangankan tauhid, orang bahasa orang fikih harus mengaku adanya Allah. Bahkan kami orang-orang bermarifat itu tidak menduakan Allah sesuai dengan ayat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Tapi orang menyatakan dia mengesahkan Allah. Tapi banyak juga dia pergi ke gunung, ya kan, minta pesugihan. Gimana dia bilang Qul huwallahu ahad itu? Inilah artinya saya ngomong ini supaya umat Islam itu mengerti, paham. Seperti tadi. Amalan itu paling hebatnya hanya bermain di dimensi jin dan dibuat-buat seolah-olah belum pernah menjumpai, melakukan lintasan waktu dan lintasan dimensi, berjalan-jalan menembus bima sakti. Tidak sadar setan-setan telah menguasainya, membangkitkan kehebatannya dari orang-orang lain. Inilah jin telah melingkari ketauhidannya. Sementara dengan perkataan inilah marifat auzubillah min zalik, lalu membenarkan kebohongan yang ada pada dirinya sendiri. Yang hebat itu bukan alam dimensi, tetapi di alam kenyataan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi. Jadi kalau mau berdialog, sebenarnya buana ke arsy seperti arif billah, melihat surga neraka, bertemu para nabi-nabi, Isra Mi'raj beserta jasad dan roh. Walaupun hal ini bisa, tapi jangan meniru atau merusak tauhid kita dengan hal-hal yang tidak masuk di akal. Saya tadi, maaf, asal kejadian nur. Nah, ini yang menarik, Pak. Asal kejadian nur. Ya. Nah, dari sifat jalal dan jamal memancarkan cahaya, terbitlah Muhammad. Cahaya itu diambil dijadikan rahasia dan nur. Itulah yang tidak pernah mati. Ya, tidak akan pernah mati. Nur inilah yang disebut nur di atas nur. Karena kekuatan tekanan Tuhan meneteskan nur itu adalah qadim. Apabila nur menyahut itu karena diberi suara dari Tuhan. Inilah yang dinamakan kadim, sekadim-kadimnya. Nah, Tuhan yang Maha Esa itu yang terdiri azali, menembus kadim itu jadi Muhammad atau tubuh. Nah, yang dikatakan tubuh rahasia. Muhammad inilah kejadian nurullah yang disebut-sebut Rohul Kudus. Ya. Roh Kudus itu diberi kekuasaan Tuhan untuk menguasai seluruh alam semesta dan tumbuh-tumbuhan. Nah, Roh Kudus itu artinya dalam tubuh rahasia. Ya, inilah tubuh rahasia Rasulullah, bukan tubuh Allah Ta'ala. Nah, Roh Kudus inilah yang berhubungan dengan nur dan berbicara tanpa huruf dan suara. Nah, Roh Kudus itu zat mutlak. Supaya orang tahu ini, Roh Kudus inilah cahaya ilahi. Roh Kudus inilah yang bernama Allah. Itulah diri kita yang bersifat qadim dan diamnya. Inilah yang kita rasakan. Inilah rahasia Allah yang tak jadi satu dengan jasad, dengan bukan Allah yang terjadi pada manusia, tetapi rahasia yang terjadi kepada manusia yang dikatakan hancur kejasadan satu melebur dengan jasad. Artinya gini, supaya orang tidak salah paham, bukan Tuhan yang terjadi, bukan Tuhan berterjadi, bukan Tuhan berterjadi kepada bukan manusia berterjadi kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang berterjadi atau memberikan suatu kenyataan bersifat. Ya, dikatakan sifat itu ini saya pada saat saya bicara ini namanya sifatnya Allah, dipakai sama karma untuk menyampaikan. Dan berulang-ulang saya bilang, nah, jasad kita ini tidak memiliki wujud hakiki. Nah, jelaslah jasad kita ini jasad miliknya Allah Ta'ala.
Ini supaya orang paham. Jadi kalau jasad ini rohani, bukan Tuhan, melainkan jasad pemilik Tuhan. Nah, itu harus paham. Kalau jasad ini kita jasadkan Tuhan Roh Kudus, keluar dari jasad, dia akan menghancur kejasadannya, ya, atau esa satu dengan jasad. Kalau dikeluarkan tidak esa, binasalah jasad, busuk dan menerima perkara jasad di alam baka. Kenapa saya bilang tadi harus kita esakan supaya kalau kita berpulang ke rahmatullah tidak akan berbeza. Yang pernah saya katakan tadi, mengucap 2 kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, benar engkau Allah yang maha kuasa dan Rasulullah pasti Allah. Begitu meninggal mati karman, ya, batang tubuhnya ketinggalan, berarti tidak sesuai dengan syaratnya, kan gitu bahasanya. Nah, tubuh inilah yang memakai mahkota cahaya ilahi, ya. Rasulullah SAW duduk di mana saja, muka belakang atas bawah tampak semua tembus memandang. Itulah pandangan Allah Ta'ala, hendak dipandang esa atau satu. Nah, cara orang supaya orang paham. Nah, la ilaha illallah. Allah sudah memandangkan dirinya. Muhammad Rasulullah. Rasulullah sudah memandangkan dirinya. Di dekat lapang banyak tidak kepada manusia. Dan di dalam sholat jasad dan roh kita ini Maha Esa, ya. Dengan Tuhan jasad inilah diakui kalau sholat keadaan kita sudah berpanah atau tiada lagi yang memiliki, ya. Roh Kudus adalah dalam kata lain ini yang dikatakan Muhammad Rasulullah adalah rahasia dan nur, dan nurnya saya bilang jadi rahasia Arabillah dan Muqarrabin, ya. Maha suci itu dari kita juga atau ada pada manusia. Nah, karena itu kita ini dari Maha Suci, cahaya Tuhan itu bukan hanya meliputi langit dan bumi, melainkan juga meliputi diri kita, luar dan dalam. Semuanya Allah Ta'ala semata-mata. Inilah pakaian orang-orang muqarrabin. Maksudnya yang meliputi itu yang kosong-kosongnya, ya. Bagi orang yang muqarrabin, tidur menyamping kanan itu mendirikan malaikat muqarrabin. Bagi orang yang arif billah, tidur menyamping kiri dan kanan itu lebih keras daripada tidur menyamping kanan. Ini pengertiannya supaya orang bukan menyamping seperti tengkorak, tidak. Nah, saya bilang tadi Rasulullah SAW orang tawaf 7 putaran. Baitullah berada di belakang kiri, maka kalau tidur menyamping kiri adalah hadap Baitullah langsung al akhirat semata-mata. Tidur bukan tidur tidur apa namanya? Bukan tidur di atas tilam, pengertiannya arti tidur itu kita sudah tidak tahu sudah tidak tahu bahwa Allah yang berlaku. Nah, isyaratnya kalau orang tidur kan tidak tahu apa-apa. Yang berlaku hanya Allah semata yang ada. Ini pengertiannya supaya orang tidak salah paham. Demikianlah Rasulullah mengajarkan hakikat ini. Maha suci, gunakanlah sabda tunggal itu. Huruf H, ya. Sekarang kalau betul tidurnya bertubuh Maha suci, adalah kita ini. Karena H itu tubuh Maha suci. Tubuh Maha suci itu tubuh Tuhan, bukan tubuh karman. Nah, Tuhan yang punya, karmannya dikasih, yang diakui. Nah, alhamdulillah kamu dikasih pelajar, jadi karman tidak berani mengaku bahwa itu tubuh karman, tidak berani. Nah, suatu saat diambil sama Allah mati. Nah, jadi singkat cerita, saya jelaskan. Jadi titel manusia paling tinggi camat.
Apa arti camat? Calon mati. Nah, ya, titel raja kalah, ya. Mau titel apapun, paling tinggi titel manusia camat, calon mati, sudah. Nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Camat, calon mati. Nah, itu sudah titel paling tinggi manusia. Bukan dokter Andes, bukan, mohon maaf, bukan raja, bukan kiai, bukan apa, bukan presiden. Tapi Allah Ta'ala bilang, hei manusia, kamu beri gelar yang paling tinggi, calon mati, disingkat dari camat. Nah, semua manusia bercalon Camat. punya Jabatan camat. punya camat. Jadi nggak usah bingung. Nah, ini yang tadi. Nah, saya bilang tadi, artinya jihad lah. Nah, hak itu Muhammad Rasulullah Kudus, artinya Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita memahami tentang perjalanan diri kita, ini harus kita tahu. Zat sifat asma afal dan binasalah jasad ini. Nah, menyebut hak itulah yang dikatakan mengosongkan atau menyerahkan diri kepada Tuhan Azza wa Jalla. Maka lakukanlah semua sesudah diadakan Tuhan. Tinggal kita menjalankan perintahnya. Itu tubuh maksudnya, artinya tubuh milik Tuhan. Ya, bukan milik si A si B. Ya, sedangkan orang bergelar Habib milik Tuhan. Ya kan gitu. Nah, ada cerita itu, semua para nabi berilmukan Allah. Bukti nabi pernah mati semua. Nah, bukti para nabi meninggal wafat. Nah, ada cerita itu. Nah, jadi kosong itu sifat di Maha Suci. Mana ada sifat lagi? Tubuh Tuhan itu saja yang ada. Nah, harus kita akui. Nah, menjikirkan hak itu tidak pakai huruf dan tidak pakai suara, tidak pakai baca, pakai rasa ke Rabbani. Nah, ini bagus di kita minggu depan kita dialogkan. Nah, bukan rasa kehambaan atau nafsu. Nah, ini kalau pakai rasa kehambaan berarti bertumbuhkan nafsu. Akal menggunakan rasa Rabbani, ruh menggunakan rasa rohani, nafsu menggunakan rasa jin dan setan. Hati-hati itu. Kau pakai rasa nafsu jin dan setan, maka tuh mahasiswa para dem itu kesetanan semua itu. Nah, ini sedikit kita orang paham. Inilah mematikan diri sebelum mati. Sholat tingkat penghabisan. Nah, ini bagus ini. Sholat tingkat penghabisan. Kalau sholat tingkat penghabisan, tidak ada sudah kita terakhir dalam kubur. Pengertian. Dua, mematikan diri dalam sholat bukan mentiadakan diri, bukan mengosongkan diri, bukan membuang diri, bukan juga rasakan diri. Tiada mematikan diri itu maksudnya mengembalikan hak-hak Tuhan sebelum mati. Nah, ingat baik-baik itu nah. Belum mati kembalikan sudah cepat-cepat. Nanti pas berjalan nanti datang polantas gelar Jibril senyutak ditarik. Nah, itu banyak orang mati di jalan ditabrak macam apa. Nah, itu SIM-nya kurang lengkap. Yang itu. Karena di dalam sholat itu raib semua. Ya. Yang diucapkan sebelum takbir al-ihram itu adalah tiada tubuh, tiada nyawa, tiada berkata-kata, tiada berkelakuan, tiada diri. Inilah mematikan diri sebelum kita mampus. Nah, itu bahasa Banjar. Nah, ini harus kita tahu Pak sebelumnya. Nah, dia tahu akan hamba, dia tahu akan Tuhannya, zat dirinya. Nah, di dalam tasawuf ada tingkat amal seseorang atau seseorang.
Nah, di sini ada tingkat muftad, artinya beriktikaf di lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala, tidak ada Allah, orang-orang itu ini masih berkuat dalam masalah kayak kelakuan, penangkapan syarat dan rukun untuk menghadap Allah masih bersifat daripada Allah dalam hati dirinya. Tingkat tadi beriktikaf minallah Ta'ala, ya, dari Allah. Orang ini memandang dari Allah lah, sehingga dirinya bisa buat ibadah masih bersifat dari Allah kepada dirinya. Ini orang harus orang paham. Tingkat mutawasid beriktikaf billahi ta'ala, dengan Allah. Orang itu memandang diri Allah lah, sehingga dirinya binasa beramal dan ibadahnya masih berserahkan diri atau berserahkan dirinya dengan Allah. Beriktikaf mutahi lillahi ta'ala, minallah ta'ala, billahi ta'ala, sekaligus dipandang semua hingga tidak merasa ada lagi dirinya. Yang ada sudah perbuatan, sudah kelakuan, sudah asma, sudah zat Allah semata. Artinya esa, bertumbukan Allah Ta'ala. Inilah sesungguhnya kebenaran. Arti bertumbukan Allah Ta'ala itu mengakui ini tubuh karma miliknya Allah, bukan milik karma. Jangan orang salah paham, ya. Jangan salah paham. Hamba ini hamba kemahaesaan Tuhan, maka perlu hamba dan Tuhan itu Maha Esa. Kemahaesaan yang ini perlu dijaga dalam kehidupan hamba Allah, ya, supaya paham kemahaesaannya tidak pernah atau tidak ada matinya. Allah itu kadim azali, tetap meliputi sekalian Allah, zatnya, sifatnya, asmanya dan awalnya. ada di dalam alam, mengambil ruang waktu, itulah Allah dan kosong. Di dalam kosonglah berbagai-bagai jenis alam itu ada. Ingatlah kosong itu tidak bisa dikatakan alam, melainkan kosong itu tubuhnya Allah Ta'ala. Arti kalau kita sudah menyadari bahwa tubuh kita ini tubuhnya Allah, berarti kita kosong. Arti kosong tidak memiliki apa-apa. Itu arti kosong, supaya orang paham, ya. Yang kosong itu tubuhnya Allah Ta'ala atau afalnya Allah Ta'ala. Itu tubuh, dan tubuh itu jasad. Kita harus ingat jasad Allah Ta'ala kadim, dan jasadnya yang kadim itu suaranya kalam. Beginilah kehidupan kita seperti ikan di dalam air. Begitulah tubuh dan rahasia Allah Ta'ala, tidak ruang tempatnya atau tidak ada tempatnya. Berada tentu tidak bisa berada. Jadi keberadaan kita ini memerlukan ruang. Di dalam hati ada bahaya cahaya, tentu ada berdiri pada cahaya itu. Seperti cahaya lampu terang, pasti ada yang di dalam terang itu, yaitu kawatnya atau strumnya, ya. Yang ada di dalam hati, pada pertengahan hati adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah tubuh rahasia yang batin, yang dijadikan ada di dalam tengah hati. Ini diri kita yang dinamai Roh Kudus. Inilah rahasia yang ada disamakan dengan hati. Sama dengan hati inilah terhimpunan tubuh, hati, rahasia, perhimpunan diri, perhimpunan semua yang ada pada diri kita. Itulah Roh Kudus. Di sini kita menyatukan zahir batin. Di sana di tengah hati satu dengan Roh Kudus. Ya, alhamdulillah. Saya akan jelaskan supaya kalau biasa-biasa kalau saya mau ini bisa bertanya, di sini akan saya jelaskan. Jika sudah tahu akan cahaya diri kita seperti kehidupan pelita, begitulah dia. Nah, dalam tabir atau ikram, semua sudah berhimpun dalam rahasia yang ada. Nur Muhammad jangan dihimpunkan lagi
memandang sudah begitu adanya, ya, sama dengan hati. Ini terhimpun di tubuh hati rahasia. Perhimpunan itu terangkum dalam Rohul Kudus yang ada di dalam sama tengah hati Nur Muhammad. Di dalam itu rahasia Allah berhimpun pada Rohul Kudus, ya. Nah, karena segala-galanya terhimpun di situ. Nah, tandanya sudah berhimpun bercahaya dari diri kita. Jika kita berada dalam situasi seperti kebetulan mereka kita bakal gila akan terjadi pada diri kita, itu kelihatan hilang sekejap sebentar. Seperti bola lampu yang kuat dengan kawatnya, terangnya tidak terlihat kawatnya. Kalau diri kita sudah hilang, akan timbul zikir memuji dirinya sendiri, atau Allah Ta'ala yang memuji dirinya sendiri. Di sini dapat kita belajar dengan Roh Kudus, masuklah kita ke dalam diri, yaitu kesamaan dengan hati. Nah, sesungguhnya Roh Kudus itu diri rahasia. Juga diri Roh Kudus itu tidak kelihatan, tetapi diri itu kita juga Roh Kudus, artinya ada rahasia pada diri kita. Itulah diri yang maha kuasa, maka disebut rahasia yang maha kuasa, ya. Misalkan ini sama tengah hati itu tempat husnul khotimah. Saya ulang lagi, sama tengah hati itu tempat husnul khotimah. Bukan masuk dengan masuklah zahir batin kita di dalamnya, bukan masuk dengan kelakuan. Jika sudah tahu rahasia Tuhan, tahulah kita bahwa Tuhan itu saja, tidak bersifat, tidak berzat, tidak bersama, tidak berapa lagi. Nah, ini yang harus sudah bisa paham. Sedang yang berzat, yang bersifat, yang berasma, yang berafal itu adalah Allah itu sendiri. Tuhan menjadikan zat dan sifat. Tentulah Tuhan bukan zat dan bukan sifat pula. Sifat mewujud itu istimewa hanya bagi yang maha suci, yaitu dari sifat wujud sampai wadah niat. Ini wilayah qalib, karena di ke atasnya cerita nur dan di atasnya lagi nur ala nurin, yang tertinggi cahaya Tuhan, asal muasal kejadian. Yang kedua, nur diperintahkan naik. Tuhan memerintahkan di tempat yang suci. Nurullah, nur ala nurin, dan Muhammad sembunyi di dalam kuasanya Tuhan. Nah, alam melainkan kenyataan. Nah, disebut Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Maksudnya tidak ada warna dia mukhalafah. Nah, ini yang harus pengertian. Mengatakan tanpa huruf dan suara. Sama hati itu perhimpunan tubuh, hati, rahasia, dan pengakuan. Semua itu berhimpun pada Roh Kudus. Ya, ini rahasia yang maha kuasa. Ini yang berkuasa pada diri manusia. Nah, saya mengerti kalau kita tafakur dan semua berhimpun pada sama tengah hati, berhikmahlah seluruh zahir batin, lenyap pada sama tengah hati. Di sini kita dapat pelajaran yang berarti dan sangat bermakna. Itu Wafi An-Nasiri, atau sebelum tadi pelajaran yang diperoleh secara hakiki. Nah, yang bisa memperoleh ini artinya ahli hakikat dan marifat. Bagaimana Allah mengajarkan hamba-hambanya berpikir sedalam-dalamnya, barulah dapat keputusan atau dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang orang tidak sampai di situ. Esanya Tuhan pada hamba itu ada pada Rasulullah, ya. Ketuhanan
yang kita bahas itu tidak lain tidak bukan selalu kita mengaku bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Roh Kudus itu Muhammad, Rasulullah adalah dalam keadaan ketuhanan. Allah yang sahih esanya Tuhan pada hambanya itu karena Roh Kudus itu dirinya sendiri. Kita juga dijadikan dan mewajibkan itu satu esa. Dengan tadi Islam itu ketuhanan yang Maha Esa, wajib jasad ini ditempatkan pada tempat yang aman dan dijangankan dan jangan bertanya kapan kadim menjadi baharu. Itu pertanda kekafiran di dalam Islaman. Ya. Baharu itu bukan tempat kadim dan kodim, bukan tempat baharu. Maka zat Allah Ta'ala tidak berseru-seru, tidak berbagi-bagi. Zat itu tidak berdiri pada selain dirinya zat Allah Ta'ala, hanya berdiri pada Allah sendiri. Jangan dipandang bahwa Tuhan itu memecah dirinya menjadi sekalian alam dan makhluk. Allah itu tidak datang, tidak pergi, dan tidak gelap dan tidak terang, tidak naik dan tidak turun, dan tidak keluar dan tidak masuk. Jangan disama-samakan. Nafas, ingat apa kita buat ini itu tidak akan dapat tahu. Nah, kalau kamu membuat nafas keluar itu sebagai Allah dan masuk itu akhir kalam kamu disiksa oleh nafas. Nah, maka perlulah dituntut kemahasan Tuhan itu. Kemahasan Tuhan itu hanya ada pada Rasulullah. Ya, diri jasad ini wujud berdosa, berpeganglah pada yang tidak berdosa. Jasad Muhammad itu sudah satu jasad dengan rahasia Roh Kudus itu pada Rasulullah. Nah, kita ini harus dengan sadar diri bila hendaklah merasakan segala-galanya dengan Allah. Terapkanlah dalam batin kita. Di dalam batin itu ada hati, ada sifat, ada hayat, ada zat, ada ilmu, ada nama. Kembali hayat, kembali ilmu. Siapa yang hidup? Dan siapa yang mengetahui itu? Selain Allah berkata, la ma'udud illallah. Siapa yang tidak merasakan yang ada di dalam batin ini, hasilnya tidak akan bisa mengatasi nafsu birahinya. Maaf aja, itu umat Islam banyak korupsi karena dia tidak bisa mengatasi birahinya. Itu mohon maaf saya sampaikan. Kalimat tauhid itulah yang membangkitkan Anda dari muslim menjadi mukmin. Saya ulang lagi. Kalimat tauhid inilah yang membangkitkan Anda dari muslim menjadi mukmin. Ya. Segala alam ini kosong maha ruang. Orang tauhid tidak pandang baharu, tapi pandang kadim. Arti sedia. Kosong yang tidak berzat. Ya. Kalau mau tahu hakikat alam renungkanlah. Titik awal ini menjadi maka kita rasakan tenggelam sepenuh alam. Kembali Adam tiada termasuk kita. Barulah timbul rasa isbat yang merasakan hanya sir di dalam hati. Barulah kita paham tentang berhadap atau bersyahadat. Nah, kalau batin sudah tetap kepada Allah, tentu zahir itu tidak ada yang mengendalikannya. Karena yang zahir itu tidak dari yang batin. Lepaslah si zahir itu akan dirinya yang batin. Karena yang batin kekal dengan Allah itulah fana. Nah, si zahir terdiri dari tubuh, hati, rahasia, jiwa. Nah, si zahir, si batin terdiri dari atas zat, sifat, asma apa. Ini orang tahu, supaya paham. Maka berlakulah dua hal, syariat dan hakikat. Tiada ia terpisah, maka esa. Ya, insan itu nama zahir, Allah itu nama batin. Kalau kita mau
mengatakan itulah Rasulullah. Huruf pertama yang dijadikan itu hak. Nah, kemudian menjadi nun atau ba, kemudian pecah sekian alam. Dalam titik sudah ada alif. Nah, karena kuatnya tekanan ketuhanan, pecah titik menjadi alif. Nah, ini orang baru tahu. Tahu kan? Nah, tidak jelas sifat zahir kenyataannya. Pada sifat nafas kenyataan rahasia. Kenyataan pada Tuhan. Nah, ini kalau sampai jam berapa ini? Kalau mau satu suruh kan gitu. Kayak orang puas nonton. Jangan berpegang pada nafas atau pada jiwa. Berpegang pada yang maha kuasa. Ya, jangan nafas kita siksa, ditarik keluar, ditahan, nanti waktu sakaratul maut nafas balik menyiksa. Ya, kenyataan baru umur 50 sudah. Artinya kalau orang sudah mulai kalau umur, coba ada orang yang sering berpegang kepada umur 50 sudah ini enggak, sudah pada Jujur. uzur. Nah, karena dia tidak mengenal dirinya, ya. Sehingga penyakitnya nafas pendek, mulut menganga, tidak tertutup, mata melotot, badan gelisah, kepanasan. Bukan menghina, bukan mencela, tapi mengingatkan kepada saudara-saudaraku jangan menyiksa nafas atau jangan berpegang pada nafas. Bismillah dan roh ilahi. Zahir itu daripada roh ilahi. Roh ilahi itu nuktah dari zat Allah Ta'ala. Nuktah itu titik di dalam ba. Maka bernamalah titik itu Bismillah. Nah, dari titik itulah asal kejadian alam semesta dan isinya. Maka apabila ba terbalik dinamakan nun, maka roh ilahi itulah yang dinamakan izin Allah dalam dirinya, dalam diri kita. Roh ilahi itulah yang dinamakan wujud ilahi. Maka roh ilahi itulah yang dinamakan dalam kurung rahasia. Muhammad adalah Rasulullah dan Adam adalah batang tubuh. Orang-orang mukmin dan rasa itu kepada Tuhan. Maka kenyataan roh ilahi itulah roh kudus. Kenyataan roh kudus itulah rohani. Nah, kenyataan rohani itulah nafas kita. Maka roh ilahi itu di dalam diri, maka hakikat itu diri. Dan diri itu di dalam ilahi. Ya, Nabi Musa tidak kenal diri. Ya, ilahi. Sebab itu tidak kenal. Ada Nabi siapa Nabi Hidup. Nah, nanti sudah jam berapa ini nanti kita akan sudahi. Nah, Muhammad dalam hakikat adalah personal di dalam alam nur, bukan personal Arab. Kebenarannya dalam bentuk Nur Muhammad, cahaya pulihan dalam bentuk insan kamil yang terpuji dengan Nur Muhammad. Itulah person Nabi Muhammad yang Arab bernama Arif secara musyahadah dan dengan mata telanjang dengan cahaya marifat Nabi Muhammad, maka seluruh makhluk dapat mengenali dan melalui keutamaannya mengungguli seluruh makhluk. Ya, mereka memberi pengakuan atas Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya bukan sosok historisnya yang dirujuk asma Allah atau asma Muhammad, bukan nama asal dari Rasulullah. Inilah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dunia sedang aslinya adalah Ahmad Esa Ruh Bila Mim. Nah, Ahad ini yang disebut Roh Kudus suci yang menurunkan penjahiran yang paling sempurna dalam peringkat alam semesta dan kemanusiaan. Muhammad itu nur Allah yang betul-betul lahir, ialah Muhammad. Artinya Muhammad yang seorang Nabi Muhammad SAW yang bersandang Rasulullah berbeda dengan Muhammad yang orang-orang sering mengaku-ngaku meskipun kenyataan lahir di bernama Muhammad.
Disinilah rahasia dari menyatukan syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ya, inilah rahasia mengapa di surga tempat Nabi Adam berdiam atau sudah terdapat tulisan syahadat Rasulullah, karena Nur Muhammad selalu menyertai roh dari semua jiwa yang akan dan pernah diabadikan dalam alam ini. Inilah pula kunci rahasia mengapa para nabi memohon kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ya, kalau apa namanya sampai di sini saya penjelasannya saya akan saya akan melanjuti insya Allah besok malam ya. Besok malam kita akan cuma saya pesan, marilah kita belajar tauhid agar amal ibadah kita bisa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah milik Allah. Apapun kegiatan manusia tanpa izin Allah, tanpa ridho Allah, kita tidak ada tidak ada artinya di dalam melaksanakan ibadah. Seperti saat ini kita menghadapi bulan suci Ramadan. Sedikit saya berkomentar bahwa berulang-ulang kali saya bilang, kita di dalam bulan suci Ramadan tinggal berapa hari, hendaklah iman, akhlak, ya, kita lebih baik setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan. Sangat rugi manusia sudah capek-capek siang dan di siang hari menahan lapar haus, tetapi setelah hilang berlewatnya bulan Ramadan, hilang juga rasa insaf dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini banyak karena saya berani ngomong karena saya mengalami juga. Jadi dengan pengalaman ini saya akan himbau kepada umat Islam, apabila nanti setelah kita melewati bulan suci Ramadan, hendaklah ke depan kita lebih baik. Salah satu contoh saya, karena saya dulu pernah berkecimpung di hakikat. Setelah saya mendapatkan ilmu ketauhidan ini, jadi saya ke depan itu lebih baik. Nah, ya, terserah orang mau ngomong lu Pak Karman gila, Pak Karman ini itu memang sudah gelar orang bertauhid. Nah, orang bertauhid itu dia tidak perlu penampilan, karena Allah menilai bukan dari penampilan, ya, Allah tidak menilai penampilan. Tetapi jangan lupa penampilan itu juga menunjukkan adab atau sopan santunnya umat Islam, ya. Tetapi apabila kita sudah berpakaian secara Muslim, hendaklah perkataan kita memberi contoh. Jangan pakaiannya bagus, tapi ucapannya tidak bagus. Tidak bagus. Ya kan? Nih, karena kita tidak tahu di luar sana apa orang mentertawakan umat Islam atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya pesan kepada kaum musliman dan muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, apa yang kita cari sih sebenarnya dalam beribadah ini? Saya mau bertanya, kalau kalian mencari amal dan pahala, berarti kalian jauh dari pengertian makna bulan suci Ramadan itu. Memang di dalam bulan suci Ramadan itu kita mengharapkan amal dan pahala, tetapi yang utama itu yang kita cari adalah apa? Kebenaran. Kebenaran itu kalau kita sudah mendapatkan, disitulah kita tahu akhlak umat Islam, ya, akhlak umat Islam. Kita kebenaran kita sudah dapat, baru kita akhlak. Nah, akhlak itulah nanti menuntun kita ini lebih baik berbicara, ya, tidak mau merendahkan orang, tidak mau melecehkan orang. Dan yang saya pesan, memaknai bulan suci Ramadan itu artinya setelah kita 1 bulan penuh beribadah, setelah kita melaksanakan sholat Id, itu kita kembali menjadi manusia baru lah bahasa saya, atau menjadi jahir yang suci.
Sehingga zahirnya suci yang kita dapat selama 1 bulan penuh itu jangan kita kotori dengan hal-hal yang sepele. Kelihatan. Menceritain orang, ya, ini orang, itu akan sirna. Hilang. Ya, hilang amal pahala kita selama kita berpuasa itu. Ya. Karena Allah mengatakan, ini contoh, kita melaksanakan bulan suci Ramadan itu atas perintah Allah. Suruh melaksanakan kebaikan. Tetapi Allah bilang, jauhi laranganku. Kalau kita menceritakan orang, ini sebenarnya beri contoh. Hilang amal pahala kita itu. Ya, hilang. Saya bilang, hilang. Itu bahasa panas setahun, ya, yang menghancurkan hanya hujan sehari. Nah ini bahasa. Maka berulang-ulang kali di dalam bulan suci Ramadan itu kita dididik oleh Muhammad Rasulullah supaya kita lebih baik. Nah, mensiarkan agama itu tidak perlu keras, tidak perlu. Mensiarkan agama Islam itu dengan penuh sopan dan santun. Insya Allah dengan penuh sopan dan santun orang-orang di sekeliling kita akan tersentuh. Tapi kalau kita menunjukkan kekerasan kita, ada 2 hal, orang bisa marah, ada yang senang. Tetapi kalau kita melaksanakan dengan sopan dan santun, itu jelas orang banyak akan senang. Nah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita ini kan umat Islam pembawa rahmatan lil alamin. Jangan sampai gelar itu bilang Islam indah, Islam membawa rahmat. Tapi kalau kita tidak saling menghargai juga sesama Islam dan orang lain, di mana meletakkan rahmat itu? Ya, di mana? Itu sebenarnya lagi. Saya cuma berpesan, mudah-mudahan ada yang berkenan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Namanya saya hanya manusia biasa, yang artinya kelebihan milik Allah. Ada kesalahan, kehilapan adalah milik manusia atau tempat penyadaran manusia. Sebelum saya akhiri, nanti ada rekan kami yang akan menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, saya butuh dukungannya buat teman-teman semuanya. Subscribe, share, komen di YouTube-nya saya ya, atas nama Joko Sunario. Jadi buat teman-teman semuanya, saya butuh dukungan untuk mengembangkan YouTube kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apa yang telah dipaparkan, yang disampaikan oleh Pak Arman sudah terbuka semuanya buat teman-teman semuanya. Semoga bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh beliau. Sedikit saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dari Majelis Mukasyaf Power Lobby. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya dukung channel kami YouTube atas nama Joko Sunario, dan di share ya YouTube-nya kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.